Tidak mudah ya teman-teman semuanya kita menjadi mom and dad. To be so-called perfect parent. Kadang-kadang kita semuanya harus bisa membagi waktu secara normal hidup ini. Walaupun kita semuanya punya lintas pekerjaan yang berbeda-beda, profesi yang beragam, tapi saya yakin mom and dads gitu ya, sebagian besar di Indonesia ini juga harus punya keahlian, tidak hanya ahli sebagai pendidik gitu ya, yang ada di rumah, tapi juga harus ahli sebagai yang menguatkan kesehatan keluarga, yang terkuat dalam mengatur pengelolaan keuangan. And there is a saying ya, happy smile comes from the happy life, beautiful mind, and wonderful soul. Kadang-kadang percaya nggak percaya kita ingin selalu tersenyum bahagia, tapi tersenyum bahagia itu ya harus datang dari hidup yang sehat. Datang dari hidup yang sehat, pikiran-pikiran kita menjadi lebih indah, lebih baik, dan jiwa-jiwa kita menjadi lebih cemerlang. Hari ini saya tidak sedang membahas mengenai maraknya misalkan pinjaman online ilegal, isu terkait dengan skincare ilegal. Belum lagi kita juga mendengar ya isu-isu terkait dengan obat-obatan palsu. Atau kita sedang tidak membahas tentang perang tarif ya yang dilakukan oleh Amerika terhadap negara-negara lain. Dan saya juga tidak sedang membahas tentang klaim Tiongkok yang katanya menemukan thorium ya, satu energi yang bisa membuat negara itu hidup 60.000 tahun. Hari ini saya dengan teman-teman dari Demokrat ingin lebih banyak membahas, mendengar, dan berdiskusi terkait dengan kesehatan, gizi, dan bagaimana kita mencapai generasi emas di masa yang akan datang. Gizi berkualitas dan juga pendidikan kesehatan yang maju. Kalau kita sehat, kita bisa terus hidup. Kalau kita sehat, kita bisa terus berpikir. Kalau kita sehat, berarti kita bisa terus berkarya seperti apa yang kita lakukan hari ini. Dan jika kita sehat, maka kita bisa terus punya kesempatan untuk membangun negeri kita cintai. Kesehatan gizi ibu dan anak ini juga menjadi krusial untuk kita sebagai yang muda menjadi bagian yang memberikan edukasi penting ke hadapan publik. Kita punya posyandu, kita punya puskesmas, kita punya rumah sakit yang terus terbangun dan lebih ditingkatkan layanan dan fasilitasnya. Pentingnya untuk menurunkan angka kematian ibu dan anak yang akhir-akhir ini juga terus menjadi concern kita bersama. Sehingga ASI eksklusif, inisiasi menyusui dini, hal yang kecil yang sederhana saja yang tidak didapatkan dari manapun karena itu adalah alami yang dimiliki oleh seorang ibu, bisa kita terus berikan kepada calon-calon keluarga-keluarga baru ataupun calon-calon ibu yang akan nantinya memberikan ASI eksklusif itu kepada anak-anak. Kita juga punya program yang berkaitan dengan jaminan persalinan yang itu juga sangat membantu, tidak hanya sekedar memberikan cuti kepada kedua suami dan istrinya di saat laboring ya, saat melahirkan, tapi juga ada pelayanan yang memudahkan bagi mereka. Kita tidak membayangkan yang ada di Jakarta saja, di Jabodetabek, tapi yang ada di tanah air. Kita juga menginginkan agar negara tetap hadir dan terus memperhatikan bantuan operasional kesehatan juga benar-benar dirasakan agar tidak hanya fasilitas ditingkatkan, tapi juga bantuan operasional dan juga fasilitas peningkatan dokter, spesialis, perawat, dan tenaga kesehatan itu juga terus meningkat. Seiring dengan pentingnya keselarasan kita dan implementasi dari jaminan kesehatan nasional yang hari ini kita rasakan. Sekarang, pemerintahan Presiden Prabowo membaca situasi Indonesia untuk menjalankan program yang kira-kira mungkin terkadang sederhana, kecil, tapi sangat berarti untuk ibu dan anak kita, yaitu program makan gizi bergratis. Ya. Cita-citanya mungkin diambil dari sebuah harapan agar angka stunting di Indonesia itu benar-benar bisa lebih surut. Mungkin angka kematian ibu dan anak juga akan semakin mengecil. Kita juga tahu bahwa negara menyiapkan stimulus pemerintahan yang
hari ini kita ingin menjangkau sekitar 3 juta orang penerima manfaat. Dari target 82 lebih juta penerima manfaat itu juga perlu terus didukung anggarannya. Anggaran makan bergizi gratis ini sebesar 171 triliun tidak kecil. Bagi kita tidak besar kalau itu semuanya untuk anak-anak Indonesia, betul ya? Karena kalau buat anak-anak kita, whatever it takes, we have to do it. Apakah terkait dengan validasi data para penerimaan manfaat itu yang harus disesuaikan? Apakah perlu kualitas dari makanan gizi-gizi tersebut juga yang harus disesuaikan? Apakah ada anggaran yang perlu juga kami sesuaikan juga, dan atau apakah saat ini distribusinya sudah tepat? Dan yang jelas edukasi terkait dengan parenting cerdas dan pentingnya kesehatan gizi dan anak juga benar-benar tercipta. Sehingga kata-kata parenting yang cerdas itu menjadi menarik dan harus kita terus gelorakan di seluruh tanah air. Apalagi kalau di masa lalu, mungkin di tahun 80-an, 70-an, 60-an, cara mengajarkan itu agak susah gitu ya, karena kita harus bertemu secara fisik. Sekarang coba bayangkan dengan kemajuan teknologi, belum lagi adanya artificial intelligence, kita berbicara pakai Instagram, Facebook, Zoom meeting gitu ya, Google Meetings atau Halodoc dan lain sebagainya, itu lebih mudah dan lebih cepat dicerna gitu. Sehingga kata-kata parenting yang cerdas untuk kita kembangkan di seluruh tanah air menjadi relevan. Mari kita perangi stunting dan mari kita perkuat infrastruktur kesehatan yang ada di Indonesia. Apakah itu layanan, apakah itu peralatannya, apakah itu kesiapan sumber daya manusianya, dokter-dokternya, perawat-perawatnya, nutrisi-nutrisinya, apoteker-apotekernya, dan seterusnya. Dan kita juga harus sepakat, kita harus memperkuat ketersediaan kualitas dokter secara berjenjang. Tidak hanya di Jakarta, tidak hanya di pusat-pusat rumah sakit besar, tapi tadi di puskesmas, di posyandu, yang hari ini kita masih kekurangan gitu. Itu juga menjadi tantangan besar kita. Selanjutnya kita juga dari sisi ekosistem, sekarang ekosistem usaha itu juga harus tumbuh. Saya yakin sekarang banyak usaha-usaha yang menunjang ya, yang menunjang terkait dengan kegiatan kesehatan. Tapi kita ingin juga ekosistem usaha kesehatan dan bidang gizi ini juga tumbuh kembang, terpadu, tapi juga tetap kolaboratif, tidak hanya di pusat tapi juga di daerah-daerah. Dan untuk itu semuanya yang akhirnya kita juga harus mendorong agar kesejahteraan para dokter, para perawat, para tenaga kesehatan dan penunjang kesehatan tersebut juga harus tetap sejahtera.